Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Sungguh kita bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara rindu setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian bagikan video ini kepada lebih banyak orang melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-6, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang kelahiran kembali. Di dalam kekristenan saudara ada istilah tentang kelahiran kembali. Dan istilah itu adalah istilah yang ditekankan oleh Yesus sendiri kepada Nikodemus, di mana Nikodemus harus dilahirkan kembali. Dan inti dari kelahiran kembali saudara sebenarnya adalah mengalami penebusan di dalam Yesus Kristus. Dosa-dosa kita dihapuskan sehingga kita ditebus, dibaharui. Itu disebut sebagai dilahirkan kembali. Kita yang seharusnya binasa oleh karena dosa-dosa kita, tetapi kemudian dosa-dosa kita ditanggung dan kita disucikan dan kita dilayakkan, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, dan kita kapanpun kita menghadap kepada Tuhan kita pasti masuk surga. Itu disebut sebagai kelahiran kembali. Dan intinya kelahiran kembali itu terjadi melalui iman kepada Yesus Kristus. Itulah keunikan iman Kristen saudara. Ada kepastian keselamatan yang disebut sebagai kelahiran kembali, yang tidak ada di iman manapun. Tetapi dalam kekristenan itu ada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus, di mana orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosanya. Dia percaya akan hal itu, dan Yesus kemudian mati, bangkit, dan naik ke sorga mempersiapkan tempat bagi dia. Artinya ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang tersebut sudah dilahirkan kembali dan mengalami atau memiliki kepastian keselamatan. Saat ini saudara, ada banyak hal yang penting di dunia ini. Penting untuk saudara mencapai atau meraih kesuksesan dunia. Saya berdoa saudara sukses, saudara berhasil, bisnis saudara berhasil sekalipun situasi sulit dan sebagainya, tetapi saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa keluarga saudara dan seluruh aspek kehidupan saudara mengalami keberhasilan. Tetapi lebih penting daripada semua pencapaian itu saudara adalah mengalami kelahiran kembali. Itu sebabnya saat ini saya mau memastikan, artinya kita masing-masing memastikan apakah kita sudah mengalami kelahiran kembali. Karena tanpa mengalami kelahiran kembali saudara, semua akan menjadi sia-sia. Apapun yang kita capai, kita berjuang mati-matian selama hidup yang singkat di dunia ini. Tetapi kalau pada akhirnya kita mati lalu masuk ke neraka, dan masuk neraka sampai selama-lamanya menderita di sana, apa gunanya semua pencapaian itu?
Apa gunanya semua yang kita raih di dunia ini kalau pada akhirnya kita masuk neraka yang kekal sampai selama-lamanya, saudara? Sama sekali tidak ada arti dan tidak ada gunanya. Itu sebabnya saat ini, saudara, sekali lagi saya mau setiap kita memastikan apakah kita sudah mengalami kepastian keselamatan. Sudahkah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Sudahkah saudara percaya bahwa Yesus mati untuk menanggung dosa saudara? Sudahkah saudara percaya bahwa nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan? Dan saudara percaya kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk surga? Kalau saudara percaya akan hal itu, saudara sudah mengalami kelahiran kembali. Kalau tidak, saudara, sekalipun saat ini saudara orang Kristen, atau bahkan mungkin saudara pelayan, atau bahkan mungkin saudara sintua, atau apapun jabatan saudara di gereja, mungkin saudara sudah malah begitu lama menjabat di sana, melakukan banyak hal di sana, tetapi kalau saudara belum mengalami kelahiran kembali, semuanya sia-sia. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara pastikan saudara sudah dilahirkan kembali dalam nama Yesus Kristus. Nah, saat ini saudara, yang saya rindu kita lihat bersama dari teks firman Tuhan ini, apa yang terjadi bagi orang yang telah mengalami kelahiran kembali di dalam Yesus Kristus. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita sudah mengalami kelahiran kembali? Saya sangat-sangat yakin saya sudah dilahirkan kembali. Dan saya rindu saat ini saudara juga mengalami kepastian iman, keyakinan pasti bahwa saudara sudah dilahirkan kembali. Dan saat ini kita akan lihat bersama apa yang terjadi bagi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Ayat 3 tadi dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi sekali lagi kita dilahirkan kembali melalui pengorbanan Yesus dan kemenangannya bangkit dari antara orang mati, dan kemudian dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Dan kemudian selanjutnya dikatakan kepada suatu hidup yang penuh harapan. Artinya saudara, bahwa kalau kita sudah dilahirkan kembali, maka kita masuk ke dalam satu hidup atau satu kehidupan yang penuh harapan. Saudara, saya pikir itu sesuatu yang sangat berharga yang bisa kita raih dan bisa kita miliki setelah kita mengalami kelahiran kembali. Adakah saudara melihat atau saudara pernah mendengar ada orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, tapi kemudian dia putus harapan dan kemudian bunuh diri? Sejarah mencatat kejadian seperti itu begitu banyak, saudara. Kenapa? Karena sekalipun mereka sudah mencapai banyak hal, tapi mereka putus asa akhirnya karena hidup mereka tanpa harapan. Biasanya orang-orang rindu sekali berhasil, saudara. Tetapi dengar, orang-orang yang sudah mencapai keberhasilan, tidak sedikit yang akhirnya mengaku bahwa mereka putus asa. Kenapa? Karena setelah mereka ada di titik itu, hidup mereka hampa, hidup mereka kosong. Karena saya setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa di dalam diri kita sebenarnya ada satu ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan sendiri. Di dalam diri kita, saudara, ada satu tempat yang apapun saudara miliki, saudara tidak akan pernah mengalami ruangan itu terisi. Itu sebabnya begitu banyak orang yang sudah mencapai ini, itu, dan sebagainya tidak pernah puas. Kenapa, saudara? Karena ruangan itu belum terisi. Dan ruangan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Itu sebabnya orang yang hidupnya belum diisi oleh Tuhan, artinya Tuhan belum ada, belum masuk dalam hatinya, dia tetap akan merasa kekosongan sehingga akhirnya mengalami kehampaan hidup dan tanpa harapan. Itu sebabnya kadang-kadang kita terkaget-kaget, saudara. Ada orang-orang yang sukses, berhasil, kemudian dia punya pasangan hidup yang sempurna dan sebagainya, akhirnya hancur-hancuran, bercerailah, dan kemudian makin narkoba lah dan sebagainya. Kenapa?
kosong saudara, tanpa harapan. Tetapi saya dan saudara atau setiap orang yang sudah dilahirkan kembali, maka dia masuk ke dalam satu hidup, yaitu kehidupan yang bukan hanya ada harapan, tapi penuh harapan. Itu sebabnya tadi saya menegaskan saudara bahwa pastikan saudara sudah dilahirkan kembali. Karena orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, hidupnya menjadi kehidupan yang penuh harapan. Hari ini hidupku penuh harapan saudara. Kenapa? Karena setelah aku dilahirkan kembali, aku mengerti bahwa di dunia ini aku berjalan dengan Tuhan. Dan ada harapan-harapan yang akan Dia nyatakan. Artinya apa yang kurindukan ketika itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Selalu saja aku lihat lebih dari apa yang kupikirkan. Itu Dia nyatakan. Lebih dari apa yang kudoakan. Itu Dia wujudkan. Dan yang penuh harapan lagi adalah ketika aku mati, aku pasti masuk sorga. Artinya setelah aku mengalami kelahiran kembali, di dunia ini hidupku damai. Di dunia ini aku diberkati. Ya, kalau berbicara tentang masalah, hidup akan selalu ada masalah. Tetapi dalam masalah selalu ada harapan juga. Aku lihat dinyatakan oleh Tuhan. Dan kemudian ketika mati aku pasti masuk sorga. Bukankah itu kehidupan yang penuh harapan? Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus mengalami kehidupan yang demikian, saudara. Artinya di dalam Yesus setelah kita dilahirkan kembali, hidup kita penuh dengan harapan. Lalu kemudian yang kedua saudara, apa yang ada atau apa yang terjadi bagi orang yang sudah dilahirkan kembali? Lihat ayat yang keempat. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow. Yang kedua saudara, bahwa sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, kita akan menerima satu bagian di sorga, bagian yang bersifat kekal, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Artinya ada bagian, ada warisan, ada yang diperuntukkan, dipersiapkan bagi kita di sorga. Kapanpun kita mati, kita akan menerima itu. Satu bagian yang tidak dapat layu saudara, satu bagian yang tidak dapat binasa, satu bagian yang bersifat sorgawi, kita akan terima sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Itu sebabnya saat ini, mari sekali lagi, pastikan saudara sudah dilahirkan kembali dalam Yesus. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali, saudara akan menerima satu bagian yang luar biasa di sorga. Saudara, betapa indahnya waktu itu, di mana kita akan menerima warisan yang Tuhan persiapkan bagi kita di sorga, saudara. Di sana akan ada mahkota yang Tuhan peruntukkan bagi setiap kita. Saya membayangkan saudara bahwa betapa indahnya satu saat aku akan menghadap kepada Bapa di sorga. Dan saat aku menghadap kepada Dia, Dia ulurkan apa yang menjadi bagianku. Dia taruh mahkota di kepalaku. Dan aku berada di satu tempat yang indah, di mana sinar kemuliaan Allah akan menerangi. Keindahan di sana adalah keindahan yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Keindahan yang luar biasa. Saudara, jangankan sampai di sorga, di dunia ini saja, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, kemudian kita mengalami hadirat Tuhan, ada satu keindahan yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Apalagi nanti ketika kita masuk di sorga, tempat yang indah, mulia, yang dimana di sana ada kemuliaan Tuhan bersinar, menerangi kita. Satu tempat yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Dan di sana aku akan dikaruniai mahkota. Di sana aku akan dikaruniai dengan apa yang Tuhan telah persiapkan bagiku.
Tuhan telah persiapkan yang terbaik bagiku di sana. Sungguh indah waktu itu, saudara. Dan itu kita akan terima sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Ada bagian yang Tuhan persiapkan bagi kita di sorga. Kemudian yang terakhir, saudara, yang akan terjadi bagi orang-orang yang hidup mengalami kelahiran kembali, di mana di ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dikatakan, saudara, yaitu kamu. Siapa maksudnya kamu? Yang sudah dilahirkan kembali. Dan kemudian apa yang dikatakan? Dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan. Jadi dalam perjalanan kita menantikan keselamatan, artinya ketika kita mati nanti, kita menerima keselamatan yang kekal di sorga. Dan sekarang dalam perjalanan itu ditegaskan di sini, kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Artinya apa, saudara? Kekuatan Allah memelihara orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Di dunia ini ada begitu banyak tantangan. Di dunia ini ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan. Dan mungkin saudara juga saat ini sebagai orang-orang percaya, ada masalah, ada beban hidup, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, saudara pikul di dalam hidup saudara. Tetapi dengar, saudara, jika saudara sudah dilahirkan kembali, ada kekuatan Allah yang akan memelihara kita, yang akan membawa kita kepada kemenangan atas segala masalah, persoalan, tantangan hidup yang kita alami. Saudara, saya mengalami dalam hidup ini, ada begitu banyak tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan aku hadapi. Tetapi selalu saja aku melihat Tuhan membela. Selalu saja aku melihat Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan perkara besar. Dia menyatakan pemeliharaannya melalui kekuatannya yang dahsyat. Dalam situasi-situasi sulit, aku lihat pemeliharaan Tuhan. Saat kekurangan melanda, aku lihat pemeliharaan Tuhan. Saat persoalan menindih, aku lihat Tuhan selesaikan masalah itu, persoalan itu. Artinya, saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah dilahirkan kembali, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali, apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara saat ini, saudara akan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini, di mana kita sudah belajar bahwa kita harus dilahirkan kembali. Bagaimana kita dilahirkan kembali? Dengan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita serahkan hidup kita kepada Dia, dan kemudian kita percaya bahwa dosa-dosa kita sudah Dia tanggung di kayu salib, dan hidup kita menjadi miliknya. Dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jalani hidup kita dalam iman kepada Dia. Itulah buktinya kita sudah dilahirkan kembali. Dan sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, kita sudah belajar bahwa yang pertama yang terjadi adalah hidup kita penuh harapan. Yang kedua, sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, ada bagian yang Tuhan persiapkan yang akan kita terima di sorga nanti. Dan kemudian yang ketiga, selagi kita masih berjalan di dunia ini, ada Tuhan yang memelihara kita dengan kekuatan kuasanya. Bukankah luar biasa, saudara, dalam iman kekristenan kita sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali? Itu sebabnya saya berdoa biar setiap kita, setiap saudara sudah mengalami kelahiran kembali di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Jadikan renungan pagi hari ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini, di mana saudara menjalani hari-hari saudara sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali,
Artinya saudara menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saudara, dan saudara jalani itu semuanya di dalam iman kepada Dia, dan saudara mengalami kepastian kelahiran kembali, kepastian keselamatan. Saudara memiliki hidup yang penuh harapan. Saudara punya warisan di sorga, dan saudara dipelihara oleh Tuhan dalam perjalanan di dunia ini. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan, dan pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan ini. Terapkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya kembali untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara, dan saya percaya saudara rindu campur tangan Tuhan, rindu kuasanya dan tangannya menjamah kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar fokus dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah saudara bahwa berkatnya, kuasanya, mujizatnya akan bekerja dalam setiap kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan menyerahkan segala pergumulan kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan mereka. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan mereka, bagaimana keadaan mereka, bagaimana apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan yang tahu segala sesuatu, dan Engkau Allah yang bekerja, sanggup campur tangan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau menuntun setiap anak-anak-Mu berjalan bersama-Mu. Engkau yang membawa anak-anak-Mu lebih dekat dan lebih intim dengan Engkau ya Tuhan. Karena dengan kami intim bersama-Mu, dekat bersama-Mu, Engkau menyertai kami, kami akan mengalami perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan kiranya menyertai dan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, di masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan yang menjagai, melindungi mereka. Berikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Jagai, lindungi dan sertai anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam kehidupan yang singkat ini, kami rindu menjalaninya dengan penuh hikmat, dan kami rindu menjalaninya dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, jagai, lindungi, sertai kehidupan anak-anak-Mu, supaya hidup mereka bisa menjadi maksimal dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, sekalipun di masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Jagai, lindungi, sertai, berkati setiap anak-anak-Mu, berikan selalu kesehatan bagi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit, hamba berdoa, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, jamah tubuh yang lemah, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menjamah dan menyembuhkan tubuh yang sedang sakit saat ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba mau berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya yang campur tangan ya Bapa. Jadikan anak-anak-Mu maksimal. Jadikan mereka jadi orang-orang yang berhasil dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya apapun profesi anak-anak-Mu, apapun tanggung jawab anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang campur tangan saat ini. Pertama kami berdoa ya Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang menganggur. Karena situasi pandemi ini mereka sedang mencari pekerjaan. Mereka merindukan pekerjaan untuk mereka mendapatkan dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa,
Tuhan buka jalan bagi anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu untuk bisa kreatif dan inovatif di dalam kehidupan mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini, terutama bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan dalam pertanian mereka. Tuhan campur tangan buat apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan. Engkau Allah kami yang kaya, Engkau Allah kami yang sanggup mencurahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan anak-anak-Mu yang sedang berdagang, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan menjadikan mereka berhasil. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para pedagang ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam segala usaha mereka, dalam perdagangan mereka dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kami juga berdoa bagi para pekerja, bagi para karyawan, buruh harian dan sebagainya. Tuhan, Engkau Allah yang kiranya campur tangan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan dan sertai mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, supaya apa yang mereka kerjakan berhasil dan hidup mereka semakin berhasil juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang berusaha, ada bisnis yang mereka sedang jalankan. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Biarlah segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu bisa menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar anak-anak-Mu untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ajar mereka untuk berserah kepadamu dalam segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Bapa yang baik, kami tahu ini adalah situasi-situasi yang sangat sulit bagi setiap orang untuk melaksanakan pekerjaan dan bisnis dan usaha mereka. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau mengerjakan perbedaan bagi anak-anak-Mu. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan yang kiranya campur tangan bahkan kepada anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil. Tuhan campur tangan juga dalam hidup mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu Bapa. Ajar mereka melakukan yang terbaik, bertanggung jawab, dan kiranya Tuhan menyertai segala yang mereka kerjakan dan menjadikan mereka berhasil di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa yang baik, kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini berbeban berat, Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada masalah di dalam bisnis mereka, mungkin ada persoalan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau kiranya yang membela anak-anak-Mu dan memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, segala beban dan persoalan mereka diangkat dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau yang mengangkat segala beban mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi sorga bagi mereka. Mereka mengalami suasana sorga di tengah keluarga mereka, sehingga segala aktivitas mereka juga menjadi maksimal. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Berkati suami, istri, orang tua dan anak. Berkati semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik.
hamba serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka, campur tangan-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Ini doa kami datang kepadamu ya Bapa, dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan seruan-seruan kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya kami akan menyaksikan jawaban doa kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama. Dan biarlah saat ini, sebentar lagi anak-anak-Mu akan menjalani hari ini dalam segala aktivitas mereka, penyertaan Tuhan atas mereka. Diberkatilah kehidupan saudara, diberkatilah segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, setelah saudara diberkati melalui renungan firman dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara mendapatkan kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jalani hari ini bersama dengan Tuhan saudara, lakukan yang terbaik dan tetap jadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis saudara. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Dan kemudian bagikan video renungan ini melalui media sosial saudara kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.